Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat diberi kesehatan pada kesempatan ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan PowerPoint kami yang berjudul Imam Al-Ghazali. Adapun nama anggota kelompok kami adalah yang pertama Andi Muhammad Alfinur, Andi Nur Afifa Ma'rifat, Cici Suratni, Dian Maheru, Muhammad Nur Fajrin Yunus, Muhammad Asy'ari Wahid, Muhammad Surya MR, Nur Izni Indasari, Rizky Ada Febrianti, dan Salwa Salsabil Khadijah. Baiklah, yang pertama dipersilahkan. Latar belakang Imam Al-Ghazali. Hamid Muhammad Ibnu Ahmad dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1059 di Tus, daerah Khurasan. Ia dikenal dengan Al-Ghazali karena ayahnya pemintal tenun wol atau karena ia berasal dari desa Ghazala. Wafatnya Imam Al-Ghazali pada tahun 505 Hijriah. Latar belakang pendidikan. Pendidikannya dimulai di daerahnya, yaitu belajar kepada Ahmad Ibnu Muhammad Al-Raskani Al-Tusi. Setelah itu pindah ke Jurjan, ke pendidikan yang dipimpin oleh Abu Nas Al-Ismaili, mempelajari semua bidang agama dan bahasa. Setelah tamat kembali ke Tus belajar tasawuf dengan Syekh Yusuf Al-Nasaj. Kemudian ke Nisyapur belajar kepada Abdul Ma'al Al-Juwaini yang bergelar Imam Al-Haramain, dan melanjutkan pelajaran tasawuf kepada Syekh Abu Ali Al-Fat Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Farmadi, dan ia mulai mengajar dan menulis semua dalam ilmu fikih. Setelah Imam Al-Juwaini wafat, ia pindah ke Muaskar mengikuti berbagai forum diskusi dan seminar kalangan ulama dan intelektual, dan dengan segala kecemerlangannya membawanya menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Di samping memberikan kuliah, ia juga mengkaji filsafat Yunani dan filsafat Islam. Kecemerlangannya, keharuman namanya, dan kesenangan duniawi yang melimpah ruah di Baghdad melebihi ketika ia di Muaskar. Di kota ini ia sakit dan secara tiba-tiba meninggal di Baghdad dan mengundurkan diri dari kemergelapan dunia tersebut. Tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, ia ke Damaskus. Di Masjid Umawi ia beriktikaf dan berzikir di puncak menara sebelah barat sepanjang hari dengan makan dan minum yang terbatas. Ia memasuki suluk sufi dengan riadah dan mujahadah terus-menerus seperti itu selama 2 tahun di Damaskus. Setelah pergi ke Baitul Maqdis di Palestina, setiap hari ia masuk Qubbah Sahrah untuk berzikir. Ia juga ke Al-Khalil berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dari Palestina, ia melaksanakan ibadah haji di Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Selanjutnya, karya-karya tulis Al-Ghazali meliputi berbagai bidang keislaman, yaitu kalam, fiqh, filsafat, tasawuf, dan lain-lainnya yang berbentuk buku maupun risalah. Oke, selanjutnya kitab-kitab Al-Ghazali yang membahas tentang tasawuf, yaitu Mizan Al-Amal, Al-Ma'arif Al-Aqliyah wa Lubab Al-Hikmah, Al-Lahiyah, Ulumiddin, Al-Maqsad, Al-Asna, Fi Syar Asma Al-Husna, Bidayat Al-Hidayah, Al-Matnun Bih Ala Ghairi Ahlil, Khaimiyah Al-Sa'adah, Mishikat Al-Anwar,
al-kashif wa al-tabyin fi burur al-naas ajmain al-munkits min al-dalal al-durat al-fakhirah fi kashif ulumi al-akhirah minhaj al-abidin ila jannati rabbi al-alamin al-arba'in fi uzul al-din. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan. Tasawuf Al-Ghazali menghimpun akidah, syariat dan akhlak dalam suatu sistematika yang buat dan amat berbobot, karena teori-teori tasawufnya lahir dari kajian dan pengalaman pribadi setelah melaksanakan suluk dalam riyadhah dan mujahadah yang intensif dan berkesinambungan, sehingga dapat dikatakan bahwa seumur hidupnya ia bertasawuf. Dalam pandangannya, ilmu tasawuf mengandung dua bagian penting. Pertama, menyangkut ilmu muamalah, dan bagian kedua menyangkut ilmu mukasyafah. Hal ini diuraikan dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali menyusun menjadi 4 bab utama dan masing-masing dibagi lagi ke dalam 10 pasal, yaitu bab 1 tentang ibadah atau rubu al-ibadah, bab 2 tentang adat istiadat atau rubu al-adat, bab 3 tentang hal-hal yang mencelakakan atau rubu al-muhlikat, dan bab 4 tentang mukamat dan ahwal atau rubu al-munjiat. Tasawuf itu pada hakikatnya adalah pembersihan diri dan pembeningan hati terus-menerus sehingga mampu mencapai musyahadah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pelatihan jiwa, penempaan moral atau akhlak yang terpuji baik di sisi manusia maupun Tuhan. Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam meninggal di kota kelahirannya Tus pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Demikian presentasi kami kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.